Silky Beats. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Welcome back, gengs. Oke. Buat kesempatan kali ini, aku akan membawa kalian ke salah satu kampus yang menjadi kebanggaan Kota Bogor. Jeng 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 jeng. Wadadaw. Apalagi kalau bukan IPB, Institut Pertanian Bogor. Institut Pertanian Bogor adalah sebuah perguruan tinggi pertanian negeri yang berkedudukan di Bogor. Awalnya ya gengs, IPB ini adalah sebuah fakultas pertanian pada Universitas Indonesia. Namun, pada tahun 1963, pada tanggal 1 September, Insinyur Soekarno sebagai Presiden pertama Indonesia melakukan peletakan batu pertama pembangunan kampus, sekaligus menandai peresmian IPB sebagai sebuah perguruan tinggi yang mandiri. Pada saat ini, Rektor IPB dipegang oleh Profesor Dr. Insinyur Henry Soehardianto MSc, yang menjabat dari tahun 2013 hingga tahun 2018. Menurut Ban PT, pada tanggal 21 Februari 2013, IPB memperoleh status terakreditasi dengan nilai 375 atau peringkat A dengan keterangan sangat baik. Buat kalian yang ada di Indonesia, apalagi yang ada di sekitar Kabupaten dan Kota Bogor, siapa sih nggak kenal IPB ini? Ya, kampus ini menjadi salah satu tempat favorit buat para calon-calon mahasiswa yang ada di Indonesia maupun dari mancanegara. IPB ini memiliki moto mencari dan memberi yang terbaik. Kalau dihitung-hitung, umurnya kini 53 tahun, akan menginjak 54 pada tanggal 1 September nanti. Sesuai namanya, IPB ini bertujuan untuk membangun pertanian yang ada di Indonesia. Seperti yang kalian tahu bahwa negeri kita ini subur akan kekayaan alamnya. Oleh karena itu, kita harus bisa memanfaatkannya. Di IPB ini terdapat 9 fakultas, 1 sekolah Praksarjana, sekolah bisnis dan program diploma. 9 fakultas itu diantaranya adalah Fakultas Pertanian, Kedokteran Hewan, Perikanan dan Ilmu Kelautan, Peternakan, Kehutanan, Teknologi Pertanian, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Ekonomi dan Manajemen, Ekologi Manusia. Sekarang aku akan memberitahu kalian fakta-fakta seputar Institut Pertanian Bogor yang mungkin kalian nggak tahu. Fakta ini aku dapatkan dari sebuah blog yang bernama pursuingmybule.com.
IPB ini memiliki luas kampus mencapai 250 hektar. Itu pun belum termasuk lokasi peruntukan lahan percobaan. Sumbernya berasal dari pendidikan-indonesia.com. Apabila Gunadarma terkenal dengan kampus Orkai atau orang kaya, Unpad, kampus artis karena memang banyak artis di sana, maka IPB datang dengan predikat kampus rakyat. Ya, IPB ini menganut sistem subsidi silang, di mana mahasiswa mampu membayar lebih banyak dan sedikit menanggung mahasiswa yang kurang mampu. Di IPB pun sudah memiliki jalur sepeda sendiri yang luas dan nyaman loh gengs. Jadi jangan khawatir kalau kalian ingin memakai sepeda di sini. Katanya kampus ini minim sinyal. Ya selain Telkomsel ya, yang sepasti kalian juga udah tahu itu yang terbaik di Indonesia saat ini. Untuk provider lainnya katanya jangan terlalu berharap banyak, karena kalian tahu sendirilah letaknya IPB ini memang agak sedikit di penjuru dari kota Bogor. Bangunan-bangunan di sini hampir semua bangunannya berkonsep segitiga. Meskipun kalian tidak akan melihat ini jika kalian melihat dari bawah ataupun dari depan kampus gedung, karena kalian akan menemui jika kalian terbang ke atas kampusnya. Ya, entah bagaimana kamu akan kesulitan menemukan toilet di IPB karena masalah dikunci. Masalahnya, toilet-toilet itu dikunci pada jam-jam produktif atau jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Apalagi jika malam. Ajaib kalau kalian bisa menemukan toilet yang tidak terkunci. Jika kalian ingin membuang hajat kalian, maka saya sarankan kalian untuk mengunjungi Masjid Al-Huriyah. Karena di sini toiletnya banyak banget. Nah, ini dia perpustakaan utama dari IPB yang sering disebut dengan LSI atau Lembaga Sumber Daya Informasi. Perpustakaan ini merupakan perpustakaan terbesar yang ada di IPB. Kalian bisa lihat sendiri bagaimana besarnya. Tentu salah satu hal yang penting yang harus berada di sebuah universitas atau perguruan tinggi adalah perpustakaan atau tempat di mana mahasiswa dapat memiliki ilmu tambahan yang selain mereka pelajari di kelas. Menurut Wikipedia, perpustakaan LSI yang ada di PB ini memiliki 45.884 judul buku, 1.995 disertasi, 1.138 tesis, 45.115 skripsi, 1.538 laporan penelitian, dan 1.661 artikel. Belum termasuk koleksi di perpustakaan fakultas dan perpustakaan jurusan. Kamu tahu Botany Square? Kalau nggak tahu, searching deh. Asal kalian tahu aja, Botany Square ini adalah mall dengan kategori besar dan elit. Meskipun mall ini di Bogor kalah besar dengan Bogor Trade Mall, tapi mall ini adalah mall yang bergengsi. Coba deh kalian searching dulu biar tahu. Ternyata Botany Square ini dikelola langsung oleh IPB. Ya, tujuannya untuk meringankan sistem pembayaran dan mempertahankan predikat sebagai kampus rakyat. Seperti yang kalian sudah lihat tadi, hanya kendaraan terdaftar yang bisa masuk, atau semua kendaraan akan didaftarkan di database IPB. Ya, tujuannya supaya tidak ada kendaraan-kendaraan awan dan iseng yang keluar masuk dengan seenaknya. Nah, berita baik nih buat kalian mahasiswa baru. Karena bagi kalian semester baru, kalian akan ditempatkan di ruang kuliah khusus mahasiswa angkatan pertama. Karena kalian akan ditempatkan di gedung 2 lantai dengan ruangan fasilitas terbaik termasuk wifi-nya. Dan gedung ini disebut dengan CCR. Selain ruang rektorat, ternyata bangunan lain yang memiliki lift di sini hanya ada di Fakultas Peternakan atau FAPET. Tempat untuk wisudawan mahasiswa-mahasiswa IPB ini berada di GWW atau Geraha Widya Wisuda. Ternyata bukan anak IPB saja yang wisuda di sini, tapi kampus universitas terbuka
kampus kecil sekitar IPB, bahkan anak SMA yang ada di kampus IPB ini. Ya, asal kalian tahu, ternyata dalam ruang lingkup IPB ini ada SMA. Kampus yang beralamat di Jalan Darmaga Bogor, Jawa Barat, Indonesia ini memiliki sebuah SMA di dalamnya. Nama SMA-nya itu adalah SMA Kornita IPB Bogor. Ini nih yang gak akan kalian sangka-sangka. Ternyata IPB memiliki hotel. Ya, tujuannya sama seperti pengelolaan Botani Square tadi, untuk meringankan biaya mahasiswa. Menurut website Anton Ardianto dari lovelybogor.com, ternyata IPB ini memiliki hutan yang bernama Hutan Sifor, yang di dalamnya ada rusanya loh. IPB juga memiliki sebuah bus kampus, yaitu Damri. Damri ini tidak seperti yang kalian pikirkan, karena berbeda dengan Damri yang ada di jalanan. Siapa aja sih tokoh-tokoh Indonesia yang dulunya kuliah di IPB? Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Republik Indonesia. Adi Aksa Daud, Menteri Pemuda dan Olahraga tahun 2004 sampai 2009. IPB ini memiliki sebuah masjid yang sangatlah megah. Masjid ini bernama Masjid Al-Hurriyah. Pada tahun 1992, Masjid Al-Hurriyah yang kedua dibangun di sebelah Al-Hurriyah yang pertama, yang kini dapat menampung hingga 5.000 jemaah. Arsitek Masjid Al-Hurriyah yang kedua adalah Ahmad Nu'man. Ia adalah seorang maestro arsitektur masjid di Indonesia. Ia juga merancang Masjid Salman ITB dan Masjid Atin. Desain utama dari masjid ini terletak pada bentuk segitiga yang menjadi bentuk rangka utama dari masjid ini. Bentuk tiang seperti ini menjadikan ruang utama masjid cukup luas serta minim tiang penopang atap sehingga relatif tidak menghalangi kerapatan saf jamaah. Masjid ini memiliki 3 lantai. Dengan lantai pertama diperuntukkan untuk berwudu, aula, toko buku, dan perpustakaan. Lantai kedua untuk ruang sholat laki-laki. Dan lantai ketiga untuk sholat perempuan. Ternyata pada hari Jumat 25 Mei 2012 pernah terjadi insiden penembakan yang dilakukan oleh kawanan perampok sepeda motor di tempat parkir Masjid Al-Hurriyah. Penembakan ini mengenai 2 orang satpam dan menyebabkan keduanya meninggal. Penembakan ini dilakukan menjelang azan. So, buat kalian yang berkunjung ke sini, hati-hati dengan kendaraan kalian. Cukup segitu dulu ya, gengs. Untuk vlog kali ini yang membahas tentang Institut Pertanian Bogor. Jangan lupa nantikan untuk vlog selanjutnya. Aku bersama Jale dan Maul akan berjalan-jalan menuju Curug Leuwih Hejo yang ada di Kota Bogor ini, atau lebih tepatnya Kabupaten Bogor. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay think, gila ide, ide gila.